saudara-saudara kita, sesama bangsa, sesama umat Islam khususnya, itu akan sangat bermakna bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan, sehingga bangsa ini dikendalikan dengan nilai-nilai dasar Islam. Baik, kita mulai saja. Silakan kelompok yang bertugas, Ummu Latifah, Alvina Salsabila, Sinta Safitri, Ummahatu Zahra, dan Cita Prilda Kirana. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPT-nya bisa di-share screen ya. Siapa yang bertugas men-share screen? Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan terhormat kepada dosen pengajar Syamsul Hidayat dan kepada teman-teman yang karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dan tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah. Yang tak tunggu tak. Setelah kita ketahui bahwa merupakan negara Indonesia, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan Pancasila dalam perspektif Islam, makna sila 1, 2, dan 3 dalam Pancasila dan relasinya dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Next. Yang beranggotakan kita Aprilda Kirana, Ummu Latifah, Sabila, Sinta Safitri, dan Ummahatu Zahra. Next. Elegan ya. Saya serahkan kepada pembicara pertama, kepada Saudari Alvina. Pada disilahkan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip bahwa Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan, walaupun memiliki agama yang berbeda-beda. Dan kandungan dalam sila pertama ini sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu atau Esa. Dan dalam surat Al-Hasyr ayat 22, Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Next. Dan berikut beberapa makna yang bisa dipahami dari sila pertama, yaitu yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat,
saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Mohon maaf, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudari Rosina. Selanjutnya, kepada Saudari Cita, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya makna sila kedua, yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai yang terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Suaranya Cita agak keras sedikit. Ya, baik, Ustaz. Kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai yang terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk sebuah lingkaran. Allah tegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsiru mizan. Yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri. Mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Pengalaman sila kedua juga dijabarkan sesuai tab MPN nomor 1 MPN 2003 sebagai berikut. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat salira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan bangsa Indonesia, dan merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Selanjutnya, makna sila ketiga. Terima kasih kepada Saudari Cita. Selanjutnya, kepada Saudari Sinta Safitri dipersilahkan. Saya akan mempresentasikan makna sila ketiga. Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Pohon ini menjadi simbol sila ketiga. Makna ini dikuatkan dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Pengamalan butir Pancasila
Sila ketiga tidak lepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia, yang mana diberkahi keragaman suku budaya, bahasa, dan juga agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Hikmah yang dapat diambil dari sila ketiga, Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Berikut butir pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia seperti dalam Tab MPR nomor 1/MPR/2003. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa apabila diperlukan. 3. Pengembangan rasa cinta dan bangsa kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Saudari Sinta. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Ustadz. Silakan kelompok memilih pertanyaan yang sudah masuk. Di psikologi itu dipilih 5. Tapi satu-satu saja, satu dibacakan, kemudian dijawab. Boleh dibacakan oleh moderator, ya. Dibacakan oleh moderator, nanti dijawab oleh seluruh anggota kelompok yang ada. Moderator pun boleh ikut menjawabnya. Silakan dipilih satu dulu, nanti dijawab, satu lagi, jawab lagi sampai 5 ya. Nanti ketika masuk waktu asar, sesuai tempatnya masing-masing saja, karena kita akan berada di tempat-tempat yang berbeda ya. Jadi mungkin mau sholat dulu boleh silakan. Tapi kita kelas tetap berlangsung. Silakan moderator memilih pertanyaan yang sudah masuk, satu dijawab, 1 sampai 5. Ya, saya tunggu sebentar. Baik. Ayo, mana yang mau dipilih? Pilih pertanyaan yang bagus gitu ya. Pilih pertanyaan yang bagus, yang berkualitas. Sehingga diskusinya bisa berbobot. Nanti yang lain ikut memberikan jawaban juga boleh. Baik. Pertanyaan dari Abdullah Mursid Ridho, bahwasanya izin bertanya, di slide ke-7 tertulis dari hadis Rasul bahwa perpecahan adalah azab. Perpecahan yang seperti apa kok bisa sampai terazab ya? Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Itu tadi disampaikan oleh siapa pertanyaannya?
disampaikan oleh Abdullah Mursyid Ridho. Abdullah Mursyid Mursyid Ridho, ya. Siapa yang mau Hadir, menjawab? Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Sebaiknya anggota kelompok dulu. Silakan Umu. Baik, langsung saya saja ya. Ya. Nah, jadi begini, azab itu didefinisikan oleh para ulama sebagai siksaan yang menimpa manusia sebagai akibat dari pelanggaran yang pernah atau sedang dilakukan terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mengetahui bahwasanya azab itu ada yang dari atas, misalnya turun hujan lebat terus-menerus yang mengakibatkan banjir, angin topan, yang merusak segala sesuatu yang dilalui. Hama, virus penyakit yang berterbangan di udara, membawa epidemi, dan sebagainya. Terus ada juga azab dari bawah, seperti azab gempa bumi, letusan gunung berapi. Terus ada juga azab berupa perpecahan umat. Nah, bisa kita lihat ya dari kehidupan berpolitik ya. Kita misalnya karena pertarungan politik dan kekuasaan sehingga menimbulkan benci membenci. Karena begini, biasa kan kalau politik itu memenangkan, mempertahankan apa ya? Mempertahankan istilahnya kayak ideologi, kayak pendapat, nah gitu kan. Nah, dari yang seperti itulah menimbulkan benci membenci yang menindas yang kalah, dan yang kalah itu terus berusaha menjatuhkan sehingga kadang-kadang kan menimbulkan peperangan. Dan kenapa kok bisa disebut azab? Nah, kita dapat mengetahui bahwasanya Allah itu tidak akan membinasakan umatnya dengan bencana yang pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Intinya kalau umat itu, manusia itu tidak melakukan kesalahan, Allah itu tidak menurunkan azab. Jadi disebabkan oleh manusia itu sendiri, bukan apa namanya? Bukan hanya takdir gitu ya. Bukan hanya takdir yang tidak yang dari Allah gitu. Istilahnya gimana ya? Iya, itu dari manusia sendiri gitulah, manusia sendiri yang menyebabkan dia ditimpa azab. Gitu dari saya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ya, yang lain silakan kalau mau melengkapi. Ya, jadi dalam Islam itu ada istilah perpecahan, ada perbedaan. Kalau perbedaan namanya al-ikhtilaf ya. Kalau al-ikhtilaf itu bisa azaban wa bisa, dan juga bisa rahmat. Jadi kalau al-ikhtilaf karena al-ikhtilafu rahmatan atau azaban.
Tetapi kalau al-iftiraq, ya, perpecahan, kalau perpecahan itu pasti adalah azab. Jadi kalau al-iftiraq itu pasti adalah azaban. Tapi kalau al-ikhtilaf itu bisa azaban tapi bisa rahmatan. Ikhtilaf yang azaban apa? Ikhtilaf yang satu sama lain bertentangan antara hak dan batil. Tapi kalau ikhtilafnya itu perbedaan biasa, sama-sama benar, saling menghormati, perbedaan misalnya dalam pelaksanaan ibadah sesama umat Islam, tapi cara beribadahnya ada sedikit perbedaan bacaan doanya sama-sama ada dalilnya. Nah, itu namanya al-ikhtilaf rahmah. Jadi ada al-ikhtilafu rahmah, ada al-ikhtilafu azab. Baik, saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Silakan diteruskan pertanyaan berikutnya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ini yang berapa? Yang keberapa? Ketiga ya? pertanyaan yang kedua, Ustaz. Kedua, oh ya. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Ulin Nikmah Fauziah. Nur Ulin Nikmah Fauziah, ya. Pada sila pertama terdapat nilai untuk bertoleransi terhadap pemeluk agama lain selain Islam. Nah, batasan bertoleransi terhadap pemeluk agama lain selain Islam itu seperti apa? Apakah bisa diberikan contohnya? Ya, bagus. Silahkan direspon. Ya, silakan teman-teman. Ya, gantian yang jawab. Saya, Pak. Silakan Alvina, bagus. Batasan apa? Batasan toleransi dalam beragama. Yang pertama yaitu jangan campur adukan akidah maupun syariat dengan agama lain. Seperti yang tertera dalam surat Al-Kafirun. Ya. Nah, selama kita yang kedua yaitu jangan membenarkan dan mengakui agama lain, cukup menghargai saja. Yang ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya, termasuk tidak mengucapkan pada ibadah dan hari raya mereka. Mungkin begitu. Ya, apa ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Mungkin Zahra, kita. Bagaimana? Apa sudah cukup? Oke, baik. Misalnya kalau tadi contoh toleransi, sekarang contoh yang melanggar toleransi. Seolah-olah itu bertoleransi, tetapi itu sebenarnya pelanggaran. Contohnya apa? Contohnya orang mengucap salam, dicampur-campur salamnya Islam, Assalamualaikum, dicampur dengan salamnya Kristen, Shalom, dicampur salamnya Hindu, Om Swastiastu, dicampur salamnya agama Buddha, Namo Buddhaya, dicampur salamnya pemeluk Konghucu yang berbahasa Indonesia, yaitu salam kebajikan. Nah, itu namanya mencampur adukkan ibadah, terutama dalam pandangan Islam ya, karena salam Assalamualaikum warahmatullahi itu ibadah khusus, ibadah mahdhah
yang lafalnya sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi memberi contoh salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah. Tapi kalau mau agak singkat, Assalamualaikum, itu juga sudah contoh dari Nabi. Tengah-tengah, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak perlu ditambah-tambah. Ditambah Shalom, ditambah Om Swastiastu, ditambah apa lagi? Namo Buddhaya. Kalau Om Swastiastu saya lupa artinya. Kalau Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Sang Buddha. Itu kan doa. Doanya orang Buddha. Mengapa kita mengucapkan? Itu seolah-olah bertoleransi, tapi itu adalah melanggar toleransi kebablasan, toleransi yang kebablasan. Nah, dalilnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi bertoleransi ada batasnya. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari saudari Elvinanda Faradila. Bagaimana seharusnya mendudukan posisi agama dan Pancasila secara lebih jernih agar tidak selalu memicu polemik? Apakah demokrasi Pancasila sesuai dengan konsep demokrasi dalam ajaran Islam? Silahkan teman-teman yang ingin menjawab. Baik, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kedudukan agar kedudukan agama agar tidak menimbulkan polemik itu? Kedudukan agama itu ditempatkan dalam sila pertama. Sila pertama itu artinya kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalamnya memiliki makna bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalani ibadah yang sesuai ajaran agamanya. Nah, agama itu sudah ditempatkan yang pertama karena Kita ini ada bisik-bisik ngomongnya biar terdengar. Ya Ustadz, maaf. Kedudukan agama agar tidak terjadi polemik, menempatkan agama dalam sila pertama. Sila pertama itu kan artinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya memiliki makna bahwa Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai ajaran agamanya. Agama sudah ditempatkan dalam sila pertama karena agama merupakan hal yang sensitif apabila hanya memperhatikan satu agama. Sedangkan di Indonesia memiliki berbagai banyak agama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah demokrasi Pancasila sesuai dengan konsep demokrasi dalam ajaran Islam? Mungkin ada beberapa kesamaannya, yaitu dalam hal musyawarah demokrasi Pancasila kan di dalamnya ada bagian musyawarah. Di demokrasi dalam ajaran Islam, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk musyawarah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok saya yang lainnya, silakan. Yo, silakan. Izin Ustadz nambahin. Oh, boleh. Mas At-Tasdik Ahmad Ya, Tasdik, silakan. Ada alnya Ustadz, Ahmad Al-Tasdik. Ya. Ya Ustadz. Ya, jadi tentang masalah hubungan ya Pancasila dengan agama, bagaimana cara kita menselaraskan ya, bahasa sederhananya, agar tidak sering munculnya isu-isu atau polemik yang menabrakkan hal ini, yaitu Pancasila dan agama. Nah, tentunya kita berbicara di sini
tidak jauh dari agama Islam dan agama-agama lain pula. Nah, dialogis antara Islam dan Pancasila itu sebenarnya merupakan sebuah perjalanan panjang ya di dalam sejarah Indonesia. Begini, Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh atau step-step yang menghidupkan yang hidup melalui ajaran Islam. Nah, inilah yang dimaksud dalam silah merupakan sifat utama Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditelaah. Nah, Ya. antara agama, maksud saya antara agama dan Pancasila ini terjadi saling mendukung, saling menguatkan, memberi ruang yang luas bagi agama dan maupun bagi Pancasila itu. Nah, nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti dari ajaran agama. Seperti di Quran surah Al-Ikhlas ya, ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu ahad, esa, tunggal, tidak ada yang setara. Nah, sementara itu agama menilai positif pada isi Pancasila itu karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Ya, saya kira itu, dan sebenarnya masih panjang dan masih ada tentang moderasi dan lain sebagainya, tapi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Ya, bagus. Terima kasih Mas Al-Tasdik. Ya, Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Berarti yang ke berapa? Keempat ya? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Masih dua Baik, lagi. berikutnya dari Salsabila Khairun Nisa. Ya, Izin bertanya, bagaimana pendapat Anda jika ada yang beranggapan bahwa korelasi antara Pancasila dan Al-Quran adalah hanya sesuatu yang diada-adakan dan dihubung-hubungkan belaka? ya. Silakan yang mau menjawab. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya mau izin menjawab. Ya, bagus. Silakan. Pancasila di sini hadir tidak dengan sendirinya. Pancasila hadir dengan perjuangan para tokoh bangsa dan tentunya peran penting para tokoh agama. Jadi hakikatnya Pancasila dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Sehingga jika ditelaah secara seksama, Pancasila merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Itu mungkin jawaban dari saya. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan yang lain. Ya, saya kira bagus ya itu. Jadi tidak benar bahwa hubungan keduanya itu diada-adakan. Tadi siapa yang bertanya itu? Dihubung-hubungkan, Salsabila ya. Jadi korelasi Pancasila dan Al-Quran hanya suatu hal yang diada-adakan dan dihubung-hubungkan itu tidak benar. Karena apa? Karena yang merumuskan Pancasila dari 9 orang itu 8 diantaranya adalah tokoh-tokoh Islam, dan 4 di antara 9 itu adalah tokoh-tokoh Islam yang ulama. Ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada dari aktivis PSII itu Syarikat Islam itu Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian pemimpin Islam yang dari Islam nasionalis tapi juga mendalami Islam, yaitu Bung Karno sendiri. Insinyur Soekarno ini memang sosok yang unik ya. Di satu sisi beliau di akhir-akhir kekuasaannya beliau dekat dengan komunis, tapi sebenarnya sebelumnya beliau adalah orang yang berguru kepada Kiai Dahlan untuk belajar Islam.
kalau saudara baca di bawah bendera revolusi tulisan beliau, kemudian juga pengantar Bung Karno ketika memberi pengantar kata pada buku Dunia Baru Islam, itu menunjukkan betapa beliau sebagai seorang pemimpin yang memahami Islam. Tapi mungkin beliau berpahaman Islam yang ya katakanlah Islam modern, mungkin dalam tanda petik ada unsur-unsur liberalnya, mungkin ada, wallahu alam. Tapi yang jelas beliau pernah menjadi aktivis Muhammadiyah, bahkan menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah di Bengkulu. Siapa yang dari Bengkulu, di sana ada rumah Bung Karno yang sekarang jadi museum. Saya kira itu ya catatan. Terakhir pertanyaan yang kelima, silakan. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Bagas. Ya. Mengapa dalam negara kita, negara Indonesia berasaskan Pancasila, sedangkan mayoritas agama dalam negara kita adalah agama Islam? Baik, silahkan yang ingin menjawab. Ya, silakan dari anggota kelompok dulu. Nanti setelah anggota kelompok memberi jawaban, saya akan minta Ustadz Ridho Wicaksono untuk bicara juga. Sekarang yang kelompok dulu siapa? Ya, izin bertanya, izin menjawab Ustaz. Ya, silakan Mbak Sinta. Iya. Ini siapa yang bicara? Cinta. Oh ya, Sinta. Ya. Memang negara Indonesia ini bukan negara agama, melainkan juga bukan negara sekuler atau netral dan anti agama. Di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas dan tegas bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya seluruh anak bangsa ini harus beragama dan mengamalkan agamanya dalam kehidupan dengan menjaga toleransi dan kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ya, bagus. Jadi ya sebenarnya begini, harus dijelaskan kronologis historisnya ya gitu ya, bahwa di BPOPKI kelompok Islam itu sudah berusaha sedemikian rupa untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Itu disampaikan oleh Kiai Wahid Hashim, Kiai Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Pak Kasman, Pak Kiai Agus Salim, dan seterusnya ya. Sementara kelompok yang nasionalis sekuler tadi menolak. Ya Indonesia ini janganlah didasarkan kepada agama tertentu, karena kita banyak pemeluk agama yang lain. Ya. Itu kelompok yang nasionalis sekuler seperti itu. Ya. Nah, untuk mempertemukannya, untuk mengkompromikan dua kelompok yang berbeda pandangan, kelompok Islamis, ya, aktivis Islam, Kiai Kahar Muzakir, Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Agus Salim, Kasman Singotimojo, Kiai Wahid Hashim, kemudian kelompok nasionalis sekuler seperti Mr. Supomo dan sebagainya yang tidak menginginkan itu, maka Bung Karno memberikan jalan tengah, jalan keluar, munculnya Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu justru idenya Bung Karno, dan Bung Karno menambahkan itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga kelompok Islam itu sepakat. Disitulah titik temu kelompok nasionalis Muslim dan aktivis ulama Islam
dengan nasionalis Muslim tapi sekuler, kira-kira begitu ya, Yamin dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai Islam masuk di situ di Piagam Jakarta sila pertama, tetapi nanti ada dinamika lagi gitu ya. Saya kira itu catatannya. Monggo Ustadz Ridho Wicaksono, saya ingin mendengar suaranya. Nggih, bagaimana Ustadz? Ya, ditambahkan apa yang didiskusikan tadi. Saya di sini istifadah mencari ilmu. Insya Allah sudah cukup dari Ustadz Syamsul Hidayat. Ini bukan sekedar istifadah, tapi juga istifadahnya iya, tetapi menyampaikan ide-idenya iya. Yang pundi niki, Ustadz? Ya, tadi kan pertanyaannya umat Islam Indonesia itu mayoritas. Kenapa kok tidak diatur dengan ajaran Islam? Kenapa kok pakai Pancasila? Sebenarnya kan sudah dijelaskan tadi, apabila umat Islam ini menjadi mayoritas di Indonesia ini, karena kan pemeluknya ini banyak, pemeluknya yang ada di Indonesia jumlahnya ini banyak. Maka dengan pemeluk yang banyak ini harus ada yang namanya semacam rasa apa ya namanya, rasa mengetahui terhadap sekitar kita. Dengan pemeluk yang sebanyak ini, ternyata kita tidak sendirian. Ada yang agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Walaupun mereka ini yang memeluk adalah bukan mayoritas, maka timbullah di sini rasa kehadiran mereka di sekitar wilayah di Indonesia ini, di sekitar lingkungan di Indonesia ini, di sekitar daerah di Indonesia ini. Maka mungkin di saat itu umat Islam menahan diri. Tadi ulama-ulama yang ulama-ulama yang tidak nasionalis ini menahan diri untuk ketika disuruh menghapus menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya ini, maka ya udah dihapus saja, enggak apa-apa gitu kan. Nanti kan kita bisa ibaratnya gini, kita di Indonesia ini bisa lewat jalur-jalur yang lain gitu kan. Misalnya dengan cara menyisipkan ajaran Islam atau aturan Islam di dalam undang-undang atau peraturan daerah seperti itu. Misalnya hukum kompilasi itu kan kompilasi dari Belanda, juga sebagian dari inisiasi umat Islam seperti itu. Kemudian ada lagi aturan-aturan mengenai miras. Ini miras ini jelas haram dalam ajaran Islam. Akan tapi zaman dulu yang namanya miras ini ternyata tidak langsung Allah langsung mengharamkan, haram selesai, tidak. Akan tapi perlahan demi perlahan dibuat makruh dulu, kemudian dibuat haram dulu sampai bebas mereka tidak mengkonsumsi miras seperti itu. Dan saya kira masih banyak lagi ini gitu. Seperti itu Ustadz. Banyak kekurangannya gitu. Mohon maaf. Baik, terima kasih ya. Meskipun sebenarnya bapak-bapak kita seperti Pak Kasman, Singodimejo itu menyatakan rasa kecewanya karena sebenarnya kan
sila pertama kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu di samping disepakati oleh panitia 9 dan sudah disetujui, diresmikan oleh sidang BPUPKI yang antara tanggal 10 sampai 14 Juli 45. Hanya nanti setelah proklamasi ada dinamika lagi hingga 7 kata minta dihapus. Akhirnya ya terpaksa dihapus, dan itu yang membujuk Ki Bagus. Semula kan Ki Bagus kekeh tidak mau menghapus. Kalau beliau malah gini, kalau mau dihapus dari 7 kata itu saya setuju dihapus 2 kata saja. Kan judulnya 7 kata, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Beliau minta 2 kata yang dihapus itu bagi pemeluknya. Coba kalau bagi pemeluknya saja yang dihapus, apa jadinya? Kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam titik. Berarti seluruh rakyat Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Seluruh rakyat Indonesia harus beragama Islam. Itu permintaan Ki Bagus untuk mengingatkan jangan mudah-mudah merubah dan mengkhianati putusan yang sudah disepakati bersama. Tapi akhirnya ya itulah, dalam tanda petik, kalau Pak Kasman menyebut memang ada pengkhianatan ya. Tapi karena itu sudah menjadi arus yang begitu besar, maka Pak Kasman membujuk Ki Bagus untuk ya mengalah sedikit ya, mengalah, nanti kita perjuangkan lagi. Nah, tapi Pak Kasman mengatakan ternyata untuk memperjuangkan lagi mengembalikan 7 kata itu, sampai waktu itu beliau menulis tahun 82 di Suara Muhammadiyah. Sampai tulisan ini saya tulis, perjuangan untuk mengembalikan belum pernah berhasil. Saya membaca itu seperti ungkapan Pak Kasman itu tulisan dari hati. Seperti jeritan hati beliau, saya membaca ikut menjerit, ya, ikut mengeluarkan air mata gitu ya. Betapa perjuangan Islam itu dari waktu ke waktu selalu ada pengkhianatan. Saya kira itu ya, jadi apa yang sudah ada ya kita lakukan perjuangan. Maka Muhammadiyah membuat keputusan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Nah, salah satu upayanya ya mengisi pemahaman sila-sila yang ada dalam Pancasila dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan juga mengupayakan tadi yang disebut oleh Ustadz Ridho tadi, kompilasi hukum dengan memasukkan nilai ajaran Islam. Misalnya ada atau legislasi ya, menyusun undang-undang yang berdasarkan Islam, undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan bagi umat Islam pasti harus mengikuti syariat Islam. Menikah secara syariat Islam baru disahkan oleh undang-undang negara, yaitu dicatatkan di negara. Tapi itu akan dianggap sah kalau mengikuti syariat Islam bagi umat Islam. Ada undang-undang zakat, sehingga kita boleh membentuk badan atau lembaga amil zakat. Muhammadiyah punya Lazismu, Nahdlatul Ulama punya Lazisnu, kemudian juga ada perbankan syariah. Dan perbankan syariah ini di Indonesia termasuk yang subur ya. Ada koperasi syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil, itu ekonomi berdasarkan syariat, hidup subur. Ya meskipun ada yang mengatakan belum murni syariah, ya enggak apa-apa, belum murni syariah. Ini kan belajar bertahap. Apalagi lahirnya kan baru tahun 2000-an atau katakanlah setelah 90, diawali dengan Bank Muamalat, nanti muncul ada Baitul Mal wa Tamwil,
ada BPR syariah, ada koperasi syariah, dan seterusnya. Kemudian ada asuransi syariah, ada dana pensiun syariah. Nah, ini upaya dan undang-undang negara memberikan penguatan. Dan itulah usaha-usaha syariat Islam tetap bisa ditegakkan di negara Pancasila meskipun ada dinamikanya. Nah, kita memberikan tafsiran ini kan supaya nanti para mahasiswa bisa mensosialisasikan kepada masyarakat umum. Oh ya, Pancasila sejalan Islam. Kalau ada dinamika seolah-olah Pancasila bertentangan dengan Islam itu karena kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan itu perlu kita eliminasi. Ya, saya kira itu ya, sudah cukup 5 pertanyaan yang bisa kita diskusikan, dan selanjutnya diskusi bisa dilakukan secara tertulis, itu bisa sampai besok saya kira ya. Untuk itu perkuliahan secara live baik Google Meet ini kita cukupkan dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan selalu. Semoga Allah menjaga kalian semua, kesehatan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma